banyak player veteran kan untuk tadi sosok Yasidnya juga, dan apalagi mereka adalah dari dominasinya juga gitu loh, dynamic lah kita katakan. Dinamika dan juga chemistry mungkin ya, karena balik lagi kalau udah barengan kayak gitu udah pasti chemistry bakalan kuat banget. Tapi ternyata untuk sekarang di FYG di first pick dan ngeband ya itu karena Fofius dan juga Eve, hero mereka sendiri dari match pertama tadi, dari game pertama tadi. Yap, ini Fanny masih band ya harusnya juga nih. Jusit dan Alpha itu dia yang tidak akan diberikan karena kayaknya untuk FYG mereka gak akan yang se-first pick itu untuk Alpha. Jadi oke, kita tutup aja. Dan band ketiga dari Nightmare, Chip berarti membuka kesempatan adanya Hilda, Hayabusa. Ini terlepas. Udah langsung diambil untuk first pick ya dari FYG. Tipikal hero invasif, tipikal hero pressure di arah frontline, dan bakal menurutku bisa menjadi kunci utama juga nih untuk melawan tipikal ya marksman geometrik di sih menurutku. Seenggaknya untuk miss position aja itu udah cukup dengan adanya Hilda, dibandingkan dengan Fofius yang menurutku fokusnya terlalu lebar Ya, karena team fight potential. dan ada fun fact nih dari DFYG Vexana pick di game tadi adalah untuk perdana ya keluar di sejarah M Series. Oh, oke. Jadi Vexana tadi tuh Vexana debut untuk di M Series ya? Iya ya. Oke. Nah, karena mungkin sebelumnya kan kayaknya di apa Vexana Belum revamp ya? belum yang seininya gitu loh ya. Ya, oke, dan ini udah mulai geser lagi nih dari segi pitik-pitikannya juga. Hilda yang di up dengan adanya cooldown dari skill 2-nya ya, yang akan membuat dari Hilda akan semakin agresif. Tapi geser nih untuk Nightmare dengan Alpha yang udah ditutup, mereka menggunakan Harriet dan juga Gatot Kaca sekarang. Wah, ini nyari landing power juga nggak sih? Karena Gatot Kaca ya menurut gue ya, untuk Hilda masih lumayan kuat lah. Dan Suyo dan juga Cho, oke, triple fighter. Jadi dibawakan oleh di FYG dengan keadaan sekarang Matilda-nya masih open, dan menurutku Matilda masih bisa digunakan lagi untuk Nightmare dengan Romer, berarti Gatotnya Expedient. Oke. Oke, jangan lupa juga untuk Pixio itu juga dikenal sebagai Pixie ya, yaitu makhluk mitologi dalam legenda kuno Tiongkok ya. Jadi ini jadi hitungannya dia mengambil salah satu makhluk mitologi lah. Ini juga sih tapi inspirasi namanya. Iya. Beda sama Jojo. Semuanya kan filosofis kan, tapi ada nama kan doa. Kalau jadi ada filosofi. Nggak ada ya, emang asal gitu ya kayaknya ya. Oke, tapi apakah nasib dari Suyo ini akan berbeda ya dibanding di game sebelumnya? Dan itu dia Hayabusa yang terlepas akhirnya diambil oleh Nightmare, walaupun sebenarnya ada Hilda ya. Iya, tipikal triple fighters yang menurutku lebih aku konsep lagi, karena ya otomatis dari segi durability-nya gak bakalan tipis-tipis gitu. Mungkin untuk bisa main targeting ke arah container bisa, tapi jangan lupa juga untuk container pun menurutku Lunox masih bisa masuk ke dalam draft, apalagi ya dengan triple physical ini udah keluar. Di Khalidnya belum keluar loh. Kalian juga belum. Iya, tadi cool banget soalnya buat Khalidnya over ya. 2 kali tadi penggunaannya, mungkin sekarang udah mulai geser lagi dari sisi strats yang akan dibawa dengan Loi Band sekarang masih ya coba untuk mempersempit ke arah hero-hero dari Yiwan, dan band keempat yang akan dilakukan oleh FYG mengincar ke arah mid lane terlebih lagi karena tidak mereka mempercayai bahwa Gatot Kacanya di EXP sehingga Tigreal yang menjadi satu band yang dilakukan lagi FYG. Even kalaupun emang hal itu di band ya, menurutku ini preset up team fight-nya bakal bagus banget sih dari tim Nightmare. Khalid plus Gatot Kaca itu udah kita sering lihat, bahkan pernah kejadian juga kalau nggak salah ya artinya PL ya keluar untuk setup kayak gitu, dan yang banyak aja tato susah dipegang ya. Apalagi dengan tipikal Cho dan juga Hilda yang menurutku ini target lock banget tipikalnya, dengan sisi yang besar gitu loh. Mungkin sisi besarnya bakalan datang dari pilihannya, dan untuk pilihannya sekarang nggak terlalu banyak. Vexana masih ada, Aurora dan Faramis ya Faramis sih. bener ya, tapi aku merasa Faramis enak buat Nightmare justru. Dia bisa contribution, bisa backup juga dengan berarti mainnya nanti bareng sama Harrietnya, dan Faramisnya mereka bisa tidur. Iya, jawabannya ya. Langsung bilangin Faramisnya. Karena ya balik lagi emang tipikalnya untuk dari tim Nightmare juga bakalan main tim Family nggak sih?
Khalid, Kaca. Gimana kalau sampai ada Khalid juga dan dia itu dia. Khalid jadi dia. Tidak akan dibiarkan lagi ya. Nggak akan buat. Berarti mereka cukup apa ya, lebih ke main aman aja ya, karena mereka masih menerka-nerka ternyata untuk Gatot aja kemana. Jadi Angela yang diambil, biasanya kita ngeliat powernya tuh Link Angela, Joy Angela, tapi ya mungkin bakal mainnya sama Harit. Karena mungkin atau ya buat Hayabusa berarti buat backup aja, bukan sebagai sisi power tambahan ya. Karena kalau misalkan emang kita tabrak dengan mobilitas yang kencang kayak gini, untuk Hayabusa pakai tabrak listriknya bakal susah banget buat connect. Tapi ini bakalan jadi, tapi nggak bisa ya, karena XP-nya udah pasti Gatot berarti. Ini kemungkinan juga Angela Vincent sih. Iya, Angelanya, Magic damage udah ada dari Harit. Angela Midway kaca roller berarti. Oke. Berarti untuk aku entah kenapa ya ngeliat Angela walaupun nggak ada Link, tapi lawan tipikal kayak gini Cici nggak sih yang keluar nih? Cici tabrak belakangnya. Karena tipikal kan udah pada double semua kan dengan adanya Hilda dan juga Joe. BSP Gatot biar aja taruh di ROM-nya. Iya. Karena menurutku untuk kombonya sama Harit bisa, tapi pasti ada lagi nih yang lain nih yang bisa dikombo nih, nggak cuma dari Haritnya Itu ini dia. dia. Cici. Cici ya langsung. Ini Cici Angela. Wah, ini combo yang pernah kita lihat juga ya sebenarnya di Galai juga ya. Iya. Waktu masih Aura gitu. Ya masih Aura waktu itu dan susah dipegangin, susah ditangkap, dan menurutku di sini yang bakalan jadi korban utamanya Aurora sih. Karena ya balik lagi ya, Aurora tuh yang tipikal kayak Sicilian, kalau berada di depan muka banget itu nggak bisa ngapa-ngapain Aurora. Oke, tapi untuk tabrak belakangnya berarti sudah banyak banget nih solusi yang dimiliki sama Nightmare Esports. Mereka punya Gatot Kaca, mereka punya Hayabusa juga, dan juga Cici yang bisa dibantu nantinya dengan adanya Angela. Sedangkan kita perlu ingat untuk cowok memang adalah target powerlock, namun dia single target dan ada 2 purify bahkan buat Nightmare. Iya. Waduh. Ini udah benar-benar pengen main aman banget karena ya balik lagi Cho yang kita bicarakan ditambah lagi dengan adanya Hilda yang ada sedikit apa ya bisa dibilang stun sisinya, tapi nggak terlalu banyak, cuma tetap lah ambil aman aja. Tapi ini dia untuk game ketiga dari match pertama kita di FYG melawan tim Nightmare. Let's go, match point. Untuk keduanya sekarang siapa yang akan bisa mendapatkan poin pertamanya untuk bisa menduduki puncak sementara ya dari groupingnya juga untuk wildcard. Nah, sembari kalian menunggu juga nih untuk ke Swiss Stage, M6 Fast itu udah ada loh. Aku udah punya sedikit blood. Langsung aja kalian ambil ya. Itu kalau nggak salah harga yang biasanya itu 39 diamonds. Ya, jadi benar-benar affordable banget. Langsung aja kalian sikat karena emang keuntungannya banyak banget dalam situ, dan ternyata ya M6 segini ya. Yes, dan ya terlihat juga untuk bagaimana adanya Angela Midland. Permainan agresif dari Twitch informasi kali bakal coba untuk masuk sedikit Purify trigger dan ditabrak sudah first blood diamankan oleh Killvija dengan begitu agresifnya dia langsung turun dari atas ke tengah. Ini dia ya alternatif lain dari adanya Khalid. Sama-sama bisa lari, sama-sama punya damage yang besar, tapi bedanya nggak ada sisi kiriannya. Iya. Dari Hildanya. Makanya tadi kita lihat dari atas lagi gedebak-gedebuk sama Cici tiba-tiba kemirin. Namun Iya, Batman-nya cepat banget, tapi Zed kali ini bakal coba untuk di sedikit pegangin dulu, tapi nggak masalah, Zed pun masih terbilang aman. Dan itu dia, bom damage kan ada health tone luas. Ini juga jadi PR tersendiri sih Aurora nih. dan ngelihat dari emblem sih tadi aku yang cukup ternotis adalah Opera dia pakai Warcry ya untuk di game kali ini. Dia nggak ngincar ke arah durability-nya karena durability udah datang juga dari juga. Jadi bisa dibilang untuk Nightmare mereka punya bagian badan depan, tapi ya adanya cuma di kaca dan mungkin healing potensial yang bisa dibawakan oleh Opera plus Angela. Tapi nggak cuma Angela plus Opera, tapi bisa juga ke arah Harit yang digunakan di arah bottom lane tentunya untuk teman-teman dari Nightmare. Dan menuju ke arah turtle pertama akan ada kontes kah yang mungkin nantinya bisa dilakukan sama Zed-nya ya, karena secara head-to-head harusnya ini ada sedikit half assassin half fighter nih yang dimiliki sama Zed. Walaupun ya PR-nya adalah kita tahu Shadowkill sekarang udah bisa sebenarnya di Betul, dan mungkin itu yang bakal jadi suatu hal yang tricky, tapi mungkin dari Hayabusanya posisi masih jauh banget tuh. Iya, kayaknya nggak bakal ada kontes juga sih. Mereka biarkan dulu untuk dari turtle-nya bisa didapetin sama dia FYG, karena akan mencari farming secara aman dulu untuk di Vortex. Iya, dan untuk sekarang kita ngeliat dari kedua belah tim ini masih di momen-momen tenang ya. Belum ada first blood udah ada satu, tapi belum ada team fight yang benar-benar gede banget. Sebelum pun juga tadi datang dari Sosol yang tiba-tiba digebukin sama Hilda. Sisanya mungkin
bisa aja sih dari Nightmare juga nunggu satu itemnya Cici dulu untuk bisa ngontokin nih bagian front line-nya Chow. Even Chow pun bisa ditahan dengan ada ketemu soalnya. Iya, dipegang ya, terikat sudah dengan tali silaturahmi ya kan. Itu sama banget diputusin soalnya. Iya. Tapi untuk dia dapat lane, jadi bakal ada key power yang terjadi sih sebenarnya, gameplay yang cukup sama, tapi Pexio kali ini bakal coba untuk mundur, tapi tidak terselamatkan karena damage. Jadi suka dari kami cukup ternyata, tapi pertukarannya Luigi for Lexi yang harus hilang dari Nightmare dan menjadi pertukaran yang tidak cukup adil dan long. Sudah mulai keluar dengan ada Spear of Destruction, tapi kami masih bisa mundur secara perlahan walaupun Lexi yang hadir kembali dari LVJ akan mengincar lini paling belakang sehingga kami berhasil untuk di-take down dan YG mereka bangkit di game yang ketiga. Tapi ini dia yang alasannya kenapa Hilda di-ban dari 2 game sebelumnya. Karena kalau kita lihat di bawah tadi, wait sebentar dulu masih lanjut. Oke, bakal coba untuk ditabrak kembali dengan adanya sedikit art of hunting, tapi Eopar masih cukup durable kali ini, masih bisa mundur terlebih dahulu sehingga tidak ada poin kill tambahan, tapi Jasmine sendirian. Masih ada Spear of Misery untuk bisa memukul mundur Jasmine atas tenakan yang dia ingin lakukan karena Tadi Nightmare Esports tuh di bawah ya, di sisi koneksi itu dapetin targeting yang lumayan bagus menurutku. Karena tadi pengincarannya itu menuju ke arah dari Pixie berbarengan 3 gitu loh. Tapi ternyata pas connect ke arah dari Lung-nya, dia kena tancap tadi kan di bawah. Akhirnya nggak bisa pulang sama sekali dan ujung-ujungnya jadi domino efek di mana teman-teman dari Indian Pick nya itu bisa nge-charge bagian lain dari Nightmare. Contohnya paling simpel tadi, opernya masih jauh, Sosolnya dikejar, Kemi-nya juga dikejar, itu udah ada zaman force. Ini dari DFY benar masih berani banget untuk cepat dan worth it ternyata. Yep, kali ini udah mulai masuk lagi dengan Watchero, tetapi Soso berhasil untuk di-take down kembali. Dengan adanya Jasmine masih punya avatar of Guardian untuk mundur. The Way of the Dragon membuat dari Luigi for Lexi kali ini tereksekusi di tangan dari double kill yang bisa ditanggung juga oleh KLVJ sementara. Dia dapat lane, hatinya pun terpaksa harus mundur dan siap lini. Jadi DFYG berhasil untuk ngasih pressure besar dari Nightmare Esports. Wah, ini DFYG udah menangin setidaknya mid lane sih. Karena kalau kita ngeliat ke arah gold lane, dari tadi kami sama lu itu benar-benar intens banget dari segi fight-nya. Sementara untuk daerah top lane ini jadi kayak weak lane gitu loh untuk 12 tim. Gak dipegang sama Cici dan juga gak dipegangin sama Hilda. Tapi Hildanya dari KLVJ. Targetnya kan bagus banget. Soalnya hilang terus tuh akhirnya udah hard kerja pokok komplit tadi. Waduh, untuk KLVJ bakal coba ditabrak kembali. The Way of the Dragon berhasil untuk dihempaskan. Luigi for Lexi bermain dengan Watchero, tapi sepertinya masih ada satu Phantom Shuriken yang pun dari KLVJ pun ter-shutdown sudah dengan adanya 1 point kill yang sudah ditabung oleh KLVJ. Bahkan Revitalize tidak membuat dirinya tetap selamat. Ya, ada cashback yang lumayan besar dapat dari KLVJ yang tumbang dari Nightmare Esports. Sebenarnya jadi sedikit turning point untuk mereka, tapi balik lagi game menurutku ini udah mulai harus dikasih perhatian sih teman-teman dari Nightmare Esports karena ini juga jadi lane-nya sendirian mulu. Kebanyakan di era trio mid lane dan juga extender-nya yang terjadi di fight, dan melihat untuk di era mid lane yang sudah pecah akan agak sulit untuk di fight lagi lawan DFYG banget. Itu kayak aku penasaran, ini kan tadi untuk hardnya benar-benar dipayung kan sama Nightmare Esports. Impact-nya akan seperti apa di dalam bentuk di fight? Karena untuk sejauh ini ya memang secara head to head sedikit tertinggal, apalagi dari turretnya juga udah mulai dihancurin ya, space dan juga positioning ini bakal mudah untuk ter-reveal. Sementara di top lane, Luigi for Lexi bakal coba untuk mendefense outer turret secara mati-matian dengan HP yang udah mulai tergerus juga, termasuk untuk mundur, tapi Spear of Destruction yang connected bahkan masih bisa dihindari dengan adanya satu shadow kill, namun tidak dengan waktu yang cukup lama dibutuhkan oleh DNP Yokai. Berhasil untuk bisa mendapatkan 2 poin kill tambahan sehingga Nightmare Esports akan semakin tertinggal. Tuh ini pun terjadi dengan Hatani Hayabusa dikenakan hardguard dan di saat Hayabusa menghilang, ini langsung keluar. 2 player menghilang dan ngebuat tower ya sampai sekarang set dan gampang banget hit karena dia Weller untuk menyicil bahkan upaya untuk mendorong ke arah satu water turret di top lane pun masih gagal dan Oper harus betul-betul tertinggal sendirian, sedikit mendelay, tapi juga pemain dari FYG benar-benar tahu banget buat dari Oper tidak bisa bergerak sama sekali. Purify-nya ada 3, tapi lihat deh resource untuk sisinya dari teman-teman di FYG. Mereka membawa Moskov dengan speed of history, mereka membawa Break, mereka membawa Frigid Glacier, dan mereka membawa Art of the Hunt dari Hilda. Ini tipikal sisi yang udah susah banget untuk di-dodge habis-habisan gitu loh. Jadi menurutku untuk di game kali ini ya problem mereka adalah jadi di fight pisah-pisahin gini ya. Yep. Dan terlihat kali ini dengan adanya The Way of the Dragon bahkan sedikit adanya ancang-ancang dari hardguard yang gak sempat masuk ya.
jadi tidak berhasil membuat dari Twisty koleksinya terselamatkan. Bahkan lihat 4 poin kill, kayak main assassin di depan Hilda kayaknya agak sedikit susah. Dipegangin banget dengan 4 poin death, ditambah lagi dengan item yang bisa dibilang cukup jauh perbedaannya dengan adanya jungle Suyo, tapi itu juga karena Z dan tadi udah mulai nutupin juga nih untuk jungle resource dari Nightmare Esports. Sementara dari sisi ini Hildanya simple banget, itemnya cuma Thunder Bell, tapi baik lagi nih dia. Ya, bikin kasihan, Dua Dragon kami yang akan menjadi target tim berikutnya. Sudah mulai terbagi dengan shadow kill menjadi 4 orang, sehingga tidak ada damage besar yang bisa disumbangkan oleh Twisty koleksi, walaupun dirinya pun masih bisa kabur, tapi over dirinya paling depan pun tidak bisa menahan apapun lagi, sehingga 2 pemain yang hilang dari Nightmare Esports tidak bisa ditukar dengan apapun. Ini menit 9 ya, ingat passive turret sudah nggak ada, sementara nanti untuk di Lord pertamanya itu akan hadir dalam 50 detik lagi. Pergerakan dari kedua belah tim sepertinya udah mulai terbaca bahwa FYG ini bakal mendominasi makronya dulu dari semua inner turret. Mungkin kalau bisa dapetin passive turret juga, karena untuk defense dengan yang jalan mid lane menurutku agak sulit juga nih. Dan wah, maximum penalty-nya juga sudah jadi dari belum. Di bawah menit 9. Di bawah menit 9. 3 item udah jadi. Bayangkan, mengerikan apa dengan defense item yang belum mumpuni dari Nightmare Esports. Ya ini bakalan bener-bener ada tabrakan yang kenceng sih, karena menurutku even kalau Jasmine pun maju ya, kalau dia nggak bisa dapetin tahunnya kalah lu, ini bakalan jadi sebuah bait justru untuk di FYG, bener-bener ngeharas bagian front to back-nya dari Esports. Masih 2 tadi kan tadi. Masih 2 di tengah atas ya. Iya, teman-teman. Ya, dan gak banyak yang bisa dilakukan sama Twisty koleksi. Dia bukan cuma dari Hildanya, masalahnya dari Mixio-nya juga dari tadi ganggu dia terus-terusan juga kan. Iya. The Way of the Dragon, dan makanya aku lihat untuk kombinasi secara backup-an aja yang akhirnya dilakukan sama Itulah Twisty koleksi. Dan akhirnya menjadi hal yang tricky karena dalam keadaan under, backup-an dari Itulah. Ditambah lagi dengan lihat tadi yang seperti aku bilang, jadi fighter nggak sih even kena ke arah dari Rapur ini masih ada Pride of Ice gitu loh, yang sebenarnya bisa ditekan kemudian dengan flicker. Jadi agak susah untuk memaksimalkan power dari Hayabusa, kecuali mainnya lebih jauh, itu pun masih bisa kena hit sama lu. Yep. Defense seperti apa yang akan dilakukan oleh Nightmare Esports ya, karena Lord sudah muncul memang di area tengah, tapi ini masih Lord yang pertama. Kalau enggaknya dengan tanpa ini pick up dari Nightmare Esports, mereka masih kuat dengan tadi jadi pemain. Ya, namun harus dilihat dari damage drop tingginya dari Yuan dari game pertama itu lebih banget jadi defense harus kuat banget dari Nightmare karena Yuan bakal jadi ancaman banget. Yes, dan ternyata dengan adanya Lord yang masih belum punya power charging ya, bisa dikawal perlahan juga untuk bisa menghancurkan satu buah base turret di area tengah. Bottom lane dengan attack speed yang cukup tinggi, terlumat habis sudah ada flank kedua Dragon dan terlihat Twisty koleksi yang berhasil diinisiasikan. Avatar Guardian mengincar dari paling belakang, tapi dengan revitalisasi jangka panjang pun bisa dilakukan kepada DFV Yokai, dan bahkan kali ini terpaksa untuk mundur dan base-nya terbuka dengan cukup lebar, dan DFYG berhasil untuk bisa mendapatkan kemenangan di game yang ketiga. 2-1 skor hasil akhir dari match pertama. Namun bisa kita lihat bahwa FYG dengan terang yang sangat matang dari game pertama hingga ke game ketiga yang membuat akhirnya mereka menang tentunya.